Oke, selamat sore semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali dengan saya Ahmad Mikael Zaini, Ekonom Samuel Sekuritas Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas bagaimana, seperti minggu-minggu sebelumnya, saya mencoba untuk membahas bagaimana prospek pasar modal Indonesia, pasar saham, dan pasar obligasi seminggu ke depan, bagaimana dampak dari COVID-19 ini berdampak ke pasar modal Indonesia. Karena beberapa minggu lalu kita tahu pemerintah Amerika telah melakukan berbagai macam banyak kebijakan, respon kebijakan untuk meredakan dampak dari COVID-19 ini terhadap perekonomian Amerika dan juga perekonomian global. Dan pada minggu ini kita dapat berbagai macam data dari pemerintah Indonesia, bagaimana respon dari pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan masalah COVID-19 ini dan untuk meredakan efek dari COVID-19 ini terhadap perekonomian Indonesia. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana dampak dari kebijakan fiskal maupun moneter pemerintah Indonesia terhadap pasar modal Indonesia. Kita ketahui 2 minggu lalu, The Fed, yaitu Bank Sentral Amerika, meluncurkan unlimited quantitative easing, bisa kita sebut sebagai printing money atau mencetak uang, untuk mencegah gagal bayarnya sejumlah perusahaan-perusahaan di Amerika yang terdampak oleh COVID-19 ini. Selain printing money atau pencetakan uang yang dilakukan The Fed untuk mencegah gagal bayar perusahaan-perusahaan di Amerika, pemerintah federal Amerika juga melakukan stimulus fiskal sebesar $2 triliun untuk membantu perusahaan-perusahaan atau pekerja-pekerja di Amerika yang tidak memiliki penghasilan karena tingginya PHK di Amerika akibat banyak perusahaan-perusahaan yang tutup akibat COVID-19 ini. Dan kalau kita lihat memang kasus di Amerika ini COVID-19 ini terus-menerus naik, angkanya belum menunjukkan tanda-tanda mendatar atau flattening, sehingga kemungkinan besar dampak dari COVID-19 ini masih akan cukup besar bagi perekonomian Amerika dan juga bagi perekonomian dunia. Kalau kita lihat kemudian di slide berikutnya, kita tahu minggu lalu bahwa dampak dari COVID-19 ini akan berdampak terhadap kekhawatiran gagal bayarnya $9,3 triliun obligasi korporasi Amerika atau surat utang perusahaan-perusahaan di Amerika senilai $9,3 triliun atau setara dengan 45% GDP Amerika. Kalau misalkan dari $9,3 triliun ini ada katakanlah 30% yang gagal bayar atau 50% yang gagal bayar sekitar $4,5 triliun, tentu nilainya akan sangat besar bagi perekonomian Amerika maupun juga bagi perekonomian dunia. Oleh karena itu, The Fed maupun juga pemerintah Amerika tidak mau hal itu terjadi, sehingga mereka melakukan stimulus fiskal maupun moneter untuk mencegah gagal bayarnya surat utang obligasi korporasi di Amerika. Nah, begitu juga dengan surat utang obligasi korporasi atau pinjaman obligasi dalam bentuk dolar di luar Amerika yang juga dikhawatirkan akan mengalami gagal bayar, nilainya setara dengan $19,5 triliun atau nilainya setara hampir 100% dari GDP-nya Amerika yang setara dengan $20 triliun. Nah, kekhawatirannya adalah The Fed mampu menyelesaikan gagal bayar obligasi di Amerika, pemerintah Amerika mampu menyelesaikan gagal bayar mampu membail out obligasi korporasi di Amerika, tapi bagaimana dengan nasib obligasi korporasi di luar Amerika tentunya masih menjadi tanda tanya. Karena baik The Fed maupun pemerintah federal Amerika tidak mungkin membail out perusahaan-perusahaan yang punya utang dolar di luar Amerika. Nah, hal itu yang masih menjadi uncertainty di pasar modal Indonesia. Nah, kalau kita lihat setelah adanya unlimited quantitative easing atau printing uang dari The Fed yang unlimited, tidak ada batasnya, kita tahu balance sheet-nya The Fed naik dari $4,5 miliar hanya dalam waktu 2 bulan naik menjadi $5,2 triliun. Dari $4,5 triliun dia naik ke $5,2 triliun. Artinya dalam waktu 1 bulan dia naik hampir $1,2 triliun. Sehingga dolar sangat banyak di pasar, tapi itu belum cukup. Kenapa? Karena kita lihat yield atau imbal hasil obligasi korporasi yang AAA di Amerika itu masih naik. Artinya orang masih berlomba-lomba mencari dolar untuk membayar kewajibannya dia, baik itu bayar bunga maupun bayar pokok pinjamannya dia. Yield-nya itu cenderung naik. Kita tahu Indonesia, negara Republik Indonesia ini punya rating obligasi negaranya BBB, itu yield-nya naik. Jadi untuk minjam, itu kuponnya atau yield-nya itu cenderung naik. Karena apa? Semua negara di seluruh dunia membutuhkan dolar.
Nah, kalau kita lihat, begitu juga di luar Amerika, nggak cuma di dalam Amerika. Di luar Amerika atau di Eropa, pinjaman uang itu juga naik yield-nya. Kita lihat dari yield spread antara LIBOR ini London Interbank Overnight Rate, dan OIS ini Overnight Indexing Swap, yang biasanya mengukur ketat atau tidaknya likuiditas atau kebutuhan dolar di suatu negara di luar Amerika. Nah, kalau kita lihat, LIBOR ini cenderung naik seperti pola 2008 ketika Global Financial Crisis, menunjukkan bahwa banyak sekali perusahaan-perusahaan di luar Amerika yang membutuhkan dolar, sehingga pinjaman LIBOR-nya ini cukup tinggi, sehingga risiko gagal bayar semakin tinggi. Karena hal itulah makanya pasar modal kita lihat indeks harga saham gabungan kita masih cukup fluktuatif, belum bisa kembali ke level 5.000 katakanlah. Masih turun dari 4.900 turun lagi ke 4.700, kemudian naik. Artinya market kita ini masih akan terus sideways karena ketatnya likuiditas dolar di seluruh dunia. Kita tahu kalau dolar itu melemah, maka kecenderungannya indeks harga saham gabungan kita juga ikut melemah karena return investasi investor asing menanam investasinya di pasar saham Indonesia akan turun. Jadi rupiah sangat mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan. Jika rupiah melemah, maka indeks harga saham gabungan juga akan melemah. Kecenderungannya rupiah masih akan melemah. Kenapa? Karena dolar juga kita lihat masih cukup kuat. Dolar itu bisa diukur dengan dolar indeks. Dolar indeks itu adalah indeks yang mengukur dolar terhadap 5 mata uang kuat dunia, salah satunya euro. Nah, kita lihat setiap kali terjadi krisis keuangan seperti tahun 2001, 2008, dan sekarang 2020, dolar indeks itu selalu mengalami peningkatan. Oleh karena itu, kemungkinan besar rupiah masih akan melemah karena dolar indeksnya melemah. Bagaimana respon pemerintah Indonesia? Respon pemerintah Indonesia yang sudah dijelaskan oleh Pak Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia maupun Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, mereka mencoba melakukan berbagai skenario agar ekonomi Indonesia tetap bisa positif. Salah satunya dengan cara kemarin Bank Indonesia memotong tingkat suku bunga. Nah, yang kedua adalah dengan cara dari sisi fiskal. Pemerintah berharap agar skenario-nya itu pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tumbuh tetap positif 2,3% tahun ini. Walaupun mereka juga punya skenario berat yaitu 0,4%. Pertumbuhan Indonesia bisa tetap positif 2,3% kalau nilai tukar kita 17.500. Kalau nilai tukar kita 20.000, maka pertumbuhan ekonomi kita negatif atau Indonesia akan mengalami yang namanya resesi. Nah, kita berharap Indonesia tidak mengalami resesi, oleh karena itu pemerintah melakukan berbagai cara, yaitu salah satunya dengan menaikkan defisit APBN. Dari defisit APBN 300 triliun tahun lalu, pemerintah menaikkan defisit APBN 1 triliun. Untuk apa uang sebanyak itu? Jadi bagaimana konsekuensi dari ini semua, kita akan membahasnya di part 2 dari video ini. Nanti akan bertemu saya lagi, Ahmad Mikael Zaini, ekonom dari Samuel Sekuritas Indonesia. Terima kasih.